Hai, ketemu lagi sama Mas Ki di review apa aja yang sebaiknya Anda tahu. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun kalian menonton video ini. Hari ini kita akan mereview sebuah produk. Apa itu produknya? Yaitu Zoom PodTrack P4. Langsung aja kita review apa aja fungsi dan kelebihan dari produk ini. Hari ini kita akan mereview sebuah produk yaitu Zoom PodTrack P4. Apa itu Zoom PodTrack P4? Yaitu sebuah alat yang biasa digunakan untuk podcast. Sebelumnya kita lihat dari build quality-nya dulu ya. Produk Zoom Podcast P4 ini berbahan dasar plastik. Semuanya materialnya dari plastik, depan belakang plastik, dan ada beberapa instrumen tombol untuk pengoperasian yang menurut saya ini sangat simple. Lebih simple dari generasi sebelumnya yaitu H4, Zoom H4 itu. Tapi ini benar-benar kayaknya didesain khusus untuk tujuan podcast karena kita bisa melihat di sini ada 4 input yang kesemuanya ini adalah XLR, yaitu untuk colokan mic. Kalau nggak tahu XLR atau Canon itu untuk colokan mic seperti kalau kita podcast menggunakan mic-nya. Jadi bisa merecord 4 mic atau kita mau menggunakan 2 mic untuk ngobrol aja. Dan di sini ada setting gain per mic. Setiap mic itu ada setting gainnya dan dia difasilitasi juga dengan Phantom. Jadi kalau kalian menggunakan mic kondensor pun masih aman. Ini ada fasilitas Phantom di 4-4-nya itu. Jadi aman. Phantomnya juga cuma satu, jadi bukan Phantom group. Dan ada 4 trigger pad ini. Ini untuk kebutuhan podcast juga. Kalian bisa untuk mengisi katakanlah claps, katakanlah orang tertawa, katakanlah yang ini diisi apa itu? Drum rolling, terus yang ini diisi audio simple gitu. Dan output dari Zoom PodTrack 4 ini ada 5 tracks yaitu 4 track utama dari input XLR tadi dan 1 track dari pad ini, dari mix-nya istilahnya untuk suara-suara yang aneh itu. Dan di sini juga ada 4 output untuk headphone. Jadi kalian bisa mendengarkan langsung satu-satu outputnya gitu loh. Misalnya kalian ngobrol dengan 4 orang ya 4 orang itu dapat satu earphone satu-satu. Jadi emang ini alat yang sangat simple banget. Terus dia juga ada ini ada colokan BTA2. BTA itu adalah produk dari Zoom, yaitu Bluetooth wirelessnya Zoom. Kalau kalian beli sendiri itu terus tinggal dimasukkan ke sini, bisa dikonekkan ke HP. Misalnya kalian ingin memutar musik lewat HP, itu bisa masuk sini. Nanti ada tambahan 1 track lagi, jadi totalnya ada 6 track yang masuk itu, yang outputnya itu. Dan jika misalnya kalian ingin mengundang narasumber lain, katakanlah kalian telepon siapa narasumber gitu by phone, ini juga bisa masuk di sini. Jadi recordnya tuh langsung masuk ke track selanjutnya ini, atau bisa digabung ke track mix-nya itu tadi, tergantung kalian memilih apa. Jadi terus ini menggunakan baterai A2 untuk tenaganya, dan juga bisa menggunakan USB Type-C DC5 ya. Ini bisa pakai adaptor juga di sini. Terus bisa juga pakai baterai. Kalau mau podcast di hutan atau dimanapun itu lebih simpel pakai baterai. Jadi pas nggak ada listrik,
Ya wes tinggal baterai, mic satu-satu, bisa ngobrol di tengah hutan atau di tempat manapun yang tidak ada sumber daya listrik. Terus apalagi ya ini fiturnya? Oh iya, ini menggunakan SD card untuk storage penyimpanannya. Ya SD card seperti biasa. Ya seperti itulah. Untuk fitur yang lain, ini ada mute per channel. Jadi misalkan kita ngobrol terus ada katakanlah mic-nya terlalu sensitif, terus dia lagi batuk, kita bisa langsung nge-mute sini ya. Secara otomatis tidak akan masuk ke track recordnya. Oke, langsung aja kita cek. Ini aku akan mengecek untuk indoor, untuk keperluan podcast, dan satu lagi untuk keperluan cover music. Ini juga bisa banget. Langsung aja kita saksikan. Oke, langsung saja kita nyalakan PodTrack P4-nya. Di sini ada tombol power di samping kanan ini dan Anda bisa langsung melihat screen, ada tulisan Zoom, PodTrack P4, SD card access. Jadi dia mengakses SD card yang barusan saya masukkan. Dan ini mic kondensor Samsung C3 kalau nggak C1. Itulah pokoknya. Nah, karena mic kondensor, jadi membutuhkan daya listrik untuk menghidupkan mic ini. Kita hidupkan daya listriknya, atau kalau di mixer ini istilahnya adalah phantom power. Nah, cek, atau ada nyala. Bedanya ini tuh. Ini mati, terus nyala. Jadi phantom powernya hidup. Langsung aja. Ini juga di sini langsung ada apa itu? Grafiknya apakah ngepick atau enggak. Kita coba ini gain di nomor 2. Kita coba lebih kencang lagi. Cek. Wow, gainnya semakin lebih sensitif kalau kita naik. Cek. Dan ini ada fitur output. Output ini sengaja saya saya keluarkan untuk ke kamera yang satu ini, kamera ini. Ini out langsung dari kamera. Cek. Oke, setelah kita mencoba mic ini, kita mencoba fitur yaitu patch-nya. Kita coba ya. Ini juga ada volumenya. Kita pencet patch A, funky. Stop. Terus patch B, horn jazz. Terus patch C. Nah, ini juga patch-nya itu bisa kita pilih apa aja yang kita inginkan ya. Nggak cuma masalah ini defaultnya aja, tapi kita bisa memilih atau mengisi patch-nya ini. Nah, seperti ini. Dan ini ada pengaturan biasa. Kita record, misalnya kita udah fix nih. Kita udah setup gainnya udah sesuai semua, tinggal kita record. Berarti dia otomatis langsung record, timelinenya jalan. Halo, selamat siang, jumpa lagi Open the Door bersama Deddy Dukun. Ya, contohnya seperti itu. Misalnya kita udah selesai, tinggal kita stop. Otomatis akan tersave di SD card-nya, dan dia bisa mendeteksi berapa lama SD card itu bisa merecord. Ini bisa untuk merecord 25 jam. Untuk wayangan 3 kali gitu. Oke, fitur-fiturnya seperti ini. Dan tadi ada fitur lagi, ternyata ini fitur ini nyala. Terus ini nyala lagi, mic-nya, Pak. Ini ternyata di channel yang 3 ke 4 itu digunakan fitur lain. Untuk HP tadi, untuk apa itu tadi namanya? BTA 2-nya dari Zoom ini bisa kita akses di nomor track 3. Tinggal kita langsung langsung switch ke pojoknya sendiri. Jadi ada dynamic, ada condenser, sama yang paling pojok itu merecall Bluetooth yang dari BTA 2 itu. Terus ada satu lagi, ini juga ada akses untuk Type-C. Katakanlah kita juga bisa mengakses, misalnya kita ada Zoom atau WhatsApp call dari MacBook menggunakan Type-C ke sini, aksesnya ke channel 4. Nah, ini review untuk podcast sementara. Saya juga kemarin sempat produksi cover lagu menggunakan Zoom P4 ini, PodTrack P4 ini.
dengan 2 vokal dan 2 gitar. Tapi caranya gimana? Yang dua gitar ini saya convert dari XLR menuju ke TS menggunakan direct box. Jadi masuk ke out 2 ke direct box, outnya jadi TS menuju ke gitar. Untuk hasilnya bisa lihat di video berikut ini. I was cold as a storm, but I still haven't found what I'm looking for. Could see where the stars they burn, some even fall to the earth. Jadi itulah tadi hasil dari Potrack P4 untuk record outdoor cover. Ini di marketplace dibanderol dengan harga 2.600.000 sampai 3 juta. Menurut kalian bagaimana? Untuk barang sefleksibel ini, sekecil ini dan nggak ngerepotin ini, apakah worth it untuk harga segitu? Silahkan komen di bawah ya. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe, like, comment, share ke seluruh sosial media kalian. Duh, nabrak apa itu nih? Oke. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe, like, comment, dan share ke seluruh sosial media kalian. Dan sampai jumpa di review selanjutnya. Review apa aja yang sebaiknya Anda tahu.